Tetapi bagi dia yang paling penting adalah apakah negara hadir, apakah negara memberikan kesejahteraan. Jangan terkesan Kementerian Sosial kok bangga menemukan gelandangan di DKI, mengatakan bahwa itu gelandangan betul-betul. Justru ini seperti menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini rupanya ada berita Risma agak agak kesel mungkin. Risma jenguk Kastubi, gelandangan yang dituding sandiwara ya. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia Jumat 8 Januari 2021. Jakarta, CNN Indonesia. Nanti saya mau membahas mengenai aspek teritorial dan aspek sektoral ya dalam hubungan pusat dan daerah. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis BRSEG Pangudiluhur, Bekasi pada Jumat 8 Januari. Di sana ia menyapa para tunawisma termasuk menjenguk sosok Kastubi yang sempat viral beberapa hari lalu. Kastubi viral setelah ditemukan Risma di kawasan Tamrin. Di media sosial sebagian warganet menyebut aksi belusukan Risma bertemu Kastubi sebagai rekayasa. Sebagian membela Risma ya, as usual ya. Gara-gara kita jadi cebong dan kampret. Jadi apa-apa dilihat dari perspektif dukung dan tidak mendukung Presiden Jokowi beserta pasukannya ya. Jadi sudah pasti yang membela Risma adalah pendukung Jokowi ya. Yang mengkritik Risma adalah pengkritik Jokowi. Netizen bahkan menyebut Kastubi bukan tunawisma. Dia disebut sebagai sosok pria yang tinggal di kawasan Pasar Minangkabau, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya hari ini di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis BRSEG Pangudiluhur, Bekasi, Risma langsung teringat dengan Kastubi. Kepada Kastubi, Risma tertawa karena aksi belusukannya dikira settingan. Ah, Bapak Kastubi ini settingan katanya kita Pak. Bapaknya ketemu aku, bentar lagi jadi artis Pak, ujar Risma kepada Kastubi di lokasi Jumat 8 Januari. Kastubi yang ada di ruangan berbeda hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya kepada Risma. Meski tak mendapat jawaban, Risma tetap bertanya mengenai kondisi Kastubi saat ini. Risma pun menjanjikan pekerjaan kepada Kastubi supaya bisa mendapat penghasilan tetap. Enak di sini toh Pak, nggak kehujanan. Udah di sini, nanti saya carikan kerjaan, ucap Risma. Sesuai bincang singkat dengan Kastubi, Risma berkeliling balai. Saat berkeliling dirinya tertawa lagi karena sempat mendapat banyak cibiran karena Kastubi. Tertawa dia, aku yang dibully, pungkasnya sambil pergi. Ini ada juga Kemensos buka suara soal tunawisma Sudirman Tamrin diragukan ya. Kita bacakan ya. Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial Kemensos Herman Koswara menanggapi pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan keberadaan tunawisma di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Herman mengatakan dua orang tunawisma yang ditemukan Mensos Tri Risma hari ini di Tamrin saat ini sedang melatih keterampilan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis BRSEG Pangudiluhur, Bekasi. Ya, mereka di balai. Kalau mau lihat di balai silakan ke Pangudiluhur di Bekasi, kata Herman saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 7 Januari. Dua orang yang ditemui Risma di Tamrin tersebut, Herman sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS. Termasuk dalam kelompok PPKS ini adalah pengemis, pemulung, anak jalanan, dan orang yang tidak mampu menafkahi hidupnya. Mereka itu PPKS, satu namanya Pak Faisal dan satu lagi Pak Kastubi.
Kalau Pak Faisal bukan warga DKI Jakarta, Pak Kastubi lupa orang mana, ucap Herman. Ia juga menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang mengatakan baru mengetahui ada tunawisma di Sudirman Tamrin. Menurut Herman, temuan Kemensos di Tamrin secara faktual memang masih mendapati beberapa orang tunawisma. Kita mendapati temuannya seperti itu, memang faktanya seperti itu, tuturnya. Dalam belusukan Risma pada Senin 4 Januari lalu, ia bertemu dengan 3 orang tunawisma. Diketahui ketiga nama tunawisma tersebut ialah Faisal, Kastubi, dan Fitri. Dalam keterangan resminya, hanya Faisal dan Kastubi yang kooperatif mengikuti himbauan Risma untuk dibawa ke BRSEG Pangudi Luhur Bekasi. Sementara Fitri dikabarkan kabur saat hendak dijemput tim Kemensos dan dibawa ke Pangudi Luhur. Belusukan Risma juga mendapat banyak sorotan dari masyarakat dan politisi karena dianggap pencitraan. Ada juga berita ya, pengamat minta Risma benahi data ketimbang belusukan. Belusukan Risma, manuver di tumpukan piring kotor Kemensos ya. Wah, ini menarik ya, belusukan Risma, manuver di tumpukan piring kotor Kemensos ya. Ya, sobat era sekalian, ada beberapa aspek yang bisa kita bahas ya dalam perspektif hukum tata negara melihat belusukan Risma. Pertama begini, pertama kita bicara mengenai hal yang sifatnya sektoral dan hal yang sifatnya regional. Kalau kita bicara tentang gelandangan, pengemis, anak jalanan di suatu wilayah, sesungguhnya siapa yang bertanggung jawab? Ya secara teoritis negara. Karena pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang belum pernah diubah ya, dan tidak termasuk pasal yang diubah dalam reformasi konstitusi tahun 1999-2002, mengatakan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya dipelihara itu diurusin, bukan dipelihara supaya tambah besar, tambah subur ya. Diurusin agar bisa dientaskan dan akhirnya tidak lagi miskin dan terlantar. Nah, persoalannya sobat era sekalian, negara itu siapa? Dalam salah satu putusan MK dalam konteks asuransi ya, social insurance, asuransi sosial, MK mengatakan bahwa negara itu tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Itulah negara. Jadi negara itu bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Kalau kita bicara teori tentang negara, ya negara itu terdiri dari 1 rakyat, 2 wilayah, 3 pemerintah ya. Tetapi dalam percakapan sehari-hari kalau kita bicara tentang negara, selalu kita merujuk pada salah satu unsur dari negara, yaitu penguasa atau pemerintah. Nah, dalam konteks ini kita bisa bicara tentang pemerintah. Dan pemerintah itu bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau kita kaitkan dengan urusan gelandangan yang ada di suatu daerah, maka akan ada 2 sektor yang berhimpit, yaitu 1 kewenangan regional, kepala daerah, dan yang kedua kewenangan sektoral, yaitu kementerian atau lembaga yang terkait. Inilah soalnya sobat era sekalian, karena berimpitnya ini sering bisa menyebabkan pergesekan. Biasanya sebuah kewenangan kalau ada dananya cepat mau diambil, tapi kalau tidak ada dananya mau diserahkan. Nah, rupanya soal gelandang dan pengemis ini luar biasa. Menteri Sosial Risma ya, dia ingin men-take over seolah-olah ya, tapi terkesan bahwa dia ingin meng-kick gubernur sekarang sebagai orang yang dianggap tidak becus mengurusi wilayahnya. Jadi harusnya barangkali ya ke depan justru Risma lebih bertindak sebagai policy maker, jadi pembuat kebijakan ketimbang implementer ya. Jadi ketimbang pelaksana. Jadi dia pembentuk policy, jangan dia pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan ya cukuplah daerah melalui pemerintah daerah. Jadi kalau ada soal-soal seperti itu, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya, harus di-refer ke pemerintah daerah. Kerjasama. Jangan langsung main langsung belusukan, menangkap orangnya dan dimasukkan ke semacam panti atau semacam pusat rehabilitasi dan lain sebagainya yang seolah-olah melampaui kewenangan pemerintah daerah. Jadi biarkanlah pemerintah daerah, cukup Menteri Sosial menghimbau agar kemudian Menteri Sosial juga paham bahwa kedudukannya tidak lagi sebagai kepala wilayah satu kota Surabaya, tapi dia sudah menjadi policy maker di tingkat nasional untuk masalah sosial. Dan satu lagi, sebenarnya bukan belusukan yang paling penting.
Yang paling penting itu adalah bagaimana membenahi data-data terkait dengan orang yang ya perlu diberikan bantuan, ya terutama bansos, bantuan sosial dalam masa COVID-19 ini. Ini yang penting dibenahi agar jangan sampai tumpukan piring kotor itu tidak pernah dibersihkan. Jadi sobat era sekalian, Risma barangkali ya jauh lebih baik kalau dia mengurusi hal-hal yang lebih strategis ketimbang kemudian ya bertindak seperti halnya seorang kepala daerah yang punya wilayah. Jadi dia tidak punya wilayah sesungguhnya, tapi wilayah dia adalah wilayah nasional dan sifatnya adalah policy making, ya. Dia policy maker, dia membuat sebuah kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh daerah masing-masing, ya, walaupun tetap menghargai azas otonomi daerah. Tapi kalau langsung belusukan misalnya, maka ya pasti terjadi ketimpangan, karena yang terjadi adalah yang diurusi hanya Jakarta saja, maka dibilang menteri urusan Jakarta. Sama seperti seorang presiden, ya, belusukan ya harus dikurangi mau tidak mau. Presiden Jokowi mampu melakukannya di Solo dan di DKI, tapi tentu sebagai Presiden Republik Indonesia yang diinginkan dari seorang presiden bukan belusukannya, tetapi bagaimana dia membuat policy yang membuat kita semua berbahagia, ya, senang dan memiliki harapan terhadap negeri ini sebagai negeri yang gemari pahloh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, sobat era sekalian, polemik soal apakah ini settingan atau tidak settingan, ya biarkanlah menjadi bumbu-bumbu penyedap saja. Tidak perlu juga di stop karena itu adalah kebebasan berpendapat, ya, kebebasan untuk menyampaikan sebuah opini. Tidak perlu kemudian ditingkahi dengan ancam-mengancam misalnya. Debat is okay sepanjang itu hanya berdebat. Tidak kemudian tiba-tiba satu pihak membawa kasus ini ke pengadilan karena kasus ini ke penegak hukum karena dianggap hoax, ya kan? Coba bayangkan tiba-tiba Menteri Risma diadukan, atau sebaliknya orang yang mengkritik Risma diadukan karena dianggap melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi berhentilah kita sebagai bangsa yang suka adu mengadu, seperti tidak bisa menerima perbedaan dan tidak bisa menerima bahwa ini era media sosial di mana banyak orang berpendapat. Dan kita harus siap karena kita memasuki wilayah ini. Kecuali kalau kita mau menghindar dari wilayah ini. Tapi ketika kita sudah menjadi public person, ya, person in public, maka mau tidak mau kita harus siap dengan konsekuensi ini, ya, mengkritik dan termasuk dikritik. Tapi mudah-mudahan mereka yang dikritik, ya, mereka yang mengkritik siap juga tidak melibatkan aparat penegak hukum dalam proses berdemokrasi kita. Jangan sampai kemudian kita bangga melaporkan orang dan kemudian memenjarakan orang hanya karena berbeda pendapat, hanya karena berada di kubu yang berseberangan. Padahal at the same time banyak juga kritik-kritik yang sering dilontarkan oleh satu kubu dan itu tidak pernah mau dilaporkan karena kebetulan aspirasi politiknya sama. Ya, sobat era sekalian, kita lihat nanti sepak terjang Risma, ya, walaupun ada rivalitas politik dengan Anies Baswedan misalnya untuk menuju Pilkada 2022 atau 2024, tergantung nanti bagaimana Pilkada DKI mau dilanjutkan atau tidak. Yang penting adalah semuanya harus sehat, semuanya dalam kerangka konstitusional, dalam kerangka pencerdasan kehidupan bangsa, dalam kerangka perlindungan warga negara dari kelaparan, dari kesusahan, dari kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu adalah esensi dari pentingnya negara. Jadi bagi seorang Pak Kastubi, terlepas dia kemudian menjadi aktor dari aktor yang dianggap menjadi tokoh sentral dalam drama Korea Risma misalnya, tetapi bagi dia yang paling penting adalah apakah negara hadir, apakah negara memberikan kesejahteraan. Jangan terkesan Kementerian Sosial kok bangga menemukan gelandangan di DKI, ya kan, mengatakan bahwa itu gelandangan betul-betul. Justru ini seperti menepuk air di dulang kepercik muka sendiri. Artinya berarti kerjasama dengan Pemda DKI-nya tidak jalan dengan baik. Begitu ada Risma belusukan dan menemukan gelandangan, tiba-tiba jajaran pejabat di Kemensos mengatakan, iya itu betul gelandangan, bukan settingan, ya. Padahal ini sama saja menepuk air di dulang terpercik di muka sendiri. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.